Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu yang sudah berkenan untuk saya wawancarai untuk hari ini terkait tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1 guru penggerak. Iya, di sini Bu saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang terjadi di sekolah ini, yang pertama sekali saya lakukan adalah ya harusnya keberpihakan kepada siswa atau murid, ya, biar semuanya bisa berjalan baik. Yang kedua berdasarkan nilai kebajikan. Yang ketiga keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ya berarti dalam Ibu mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah ini, Ibu harus mengaitkannya apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral, tapi itu harus berdasarkan tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan yang ada, serta keberpihakan moral. Oke, ya bagus sekali. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biarpun kepentingan sama-sama penting memang ya, kadang-kadang kan harus terjadi seperti itu. Iya. Tapi saya selaku pimpinan tetap mengutamakan dilema etika yang saya ambil. Iya. Berarti Ibu harus menyelesaikannya melalui kasus-kasus dilema etika ya Bu? Iya. Oke. Iya. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Jadi langkah-langkahnya yang pertama sekali saya lakukan adalah pertama dulu mencari topik permasalahan. Kira-kira apa permasalahannya, itu yang saya ambil. Yang kedua, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Ya, apakah benar, apa saja faktanya, karena misalkan itu harus berdasarkan fakta kan ya. Iya. Jadi yang ketiga, mencari tahu kira-kira apa nanti dampak negatifnya kalau keputusannya saya buat, dan apa dampak positifnya, manakah yang lebih banyak, dampak positifnya atau dampak negatifnya. Kemudian setelah saya lakukan seperti itu, kemudian saya lanjutkan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengawas sekolah, atau sesama guru atau dewan guru, dan juga orang tua siswa, agar hasilnya pun nanti tetap baik dan berpihak pada siswa. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering terjadi? Jadi yang hal-hal yang paling efektif dalam membuat keputusan ini yang saya lakukan adalah terutama dapat dipertanggungjawabkan, ya, kemudian tidak melanggar nilai-nilai kebajikan dan tetap berpihak kepada murid. Oke, berarti setiap keputusan yang Ibu ambil itu adalah
harus dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Dan juga tidak melanggar nilai-nilai kebajikan yang ada, serta dapat keberpihakan muridnya dapat terjadi ya Bu. Oke. Kita lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Besar sekali, banyak sekali tantangannya ya. Karena ini kadang-kadang mengurus pikiran, mengurus perasaan. Jadi tantangannya yang paling utama adalah dalam mengendalikan emosi. Ini kadang-kadang susah ya Bu. Iya, susah. Mungkin kadang-kadang entah sakit hatinya sesama guru di sini pun. Tapi itulah untuk mengambil keputusannya yang lebih baik, ya tetap mengandalkan nilai-nilai kebajikan. Jadi itulah yang harus saya lakukan, ya, menahan emosi. Yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi ketika terjadi kasus-kasus seperti ini, tidak akan mungkin saya ambil keputusan sendiri. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan, ada langkah-langkahnya. Jadi setelah itu barulah saya konsultasi dengan melakukan identifikasi masalah tadi, kemudian mengumpulkan informasi, melakukan evaluasi dan refleksi, kemudian membuat keputusan. Itulah ya langkah-langkah yang saya buat. Oke, jadi prosedurnya itu sangat tersistem ya Bu. Iya. Yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mencari fakta, yang ketiga itu berkonsultasi untuk mengambil pertimbangan atau supaya keputusan ini tidak melanggar nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Banyak sekali yang membantu, ya, sesuai dengan sistem di sekolah ini. Jadi semua harus saling berkonsultasi. Jadi Kolaborasi, berkolaborasi. Ya. Jadi konsultasi dengan dewan guru, komite sekolah, pengawas dan pihak-pihak yang terkait, supaya nanti keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, kemudian juga menemukan solusi yang lebih baik. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ketika keputusan itu sudah dapat solusinya, jadi saya merasa senang, bangga, karena sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya, tidak mengganggu atau menyinggung perasaan kedua belah pihak. Iya, kedua belah pihak. Ya, jadi juga dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Jadi tetap senang dan bangga. Demikian Bu wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya sehingga saya bisa bertanya sedikit demi sedikit tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Emalia Sibrian. Instansi tugas saya ada di SD Negeri 04052 Sukanalu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karo. Pertama-tama saya mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri, dari Bapak dari instansi mana dan apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai pada hari ini. Ya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Indra Haryadi Ismail. Saya di kerja saya adalah kepala sekolah di SD Negeri 04 Palapan Desa Jahe. Nah, sesuai dengan tadi arahan Ibu, saya senang itu bisa bekerjasama dalam kegiatan ini. Nah, silakan. Terima kasih banyak Pak karena sudah bersedia saya wawancarai pada hari ini. Oke, ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 8 pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Bapak. Bisa kita mulai dari pertanyaan pertama Pak? Bisa. Oh, baik. Pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara masalah dilema itu suatu pilihan yang susah untuk kita pilih. Jadi suatu beban, ya kan? Nah, jadi pada dasarnya dilema etika itu mengandung dua prinsip yang bertentangan atau disebut benar dan benar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa bedanya dengan bujukan moral? Itu bagaimana kita dengan keputusan benar atau salah. Jadi nampak sekali jelas perbedaannya. Bagaimana kami bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan tersebut. Nah, jadi ini kita perlu ketelitian dalam menentukan apakah termasuk dilema etika atau tidak. Kalau dilema etika itu berarti kasusnya itu memang benar melawan benar. Ya. Sedangkan kalau bujukan moral adalah benar dengan salah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi itu kan dua kasus yang berbeda. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan, kita terlebih dahulu menentukan fakta. Faktanya, lalu siapa yang terlibat di dalamnya, lalu kita analisa benar dan salahnya kasus. Nah, jadi alternatif solusinya adalah kita membuat keputusan dan ingin merefleksinya kembali. Sehingga semuanya harus dibawa dalam doa. Mudah-mudahan solusi yang kita dapatkan. Berarti pengambilan keputusan itu berarti yang salah satu yang pertama adalah mengumpulkan fakta ya dari kejadian atau kasus yang terjadi. Setelah itu dianalisis siapa saja yang terlibat dan kemudian kita memutuskan untuk mengambil keputusan atau solusi alternatif yang benar. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini pada saat mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan itu yang pertama dulu kita kan harus tahu itu permasalahannya siapa komponen yang terlibat di dalamnya. Jadi artinya dalam kita membuat suatu keputusan itu kita harus melibatkan seperti warga sekolah, bisa berdiskusi, lalu dari hasil diskusi kita bisa menimbang kembali, kita pertimbangkan. Nah, jadi apakah solusi dari keputusan itu sudah baik atau sudah bagaimana harus kita kaji kembali. Jadi intinya segala sesuatu kita sebagai umat yang beragama dan tetap kita serahkan kepada Tuhan dan diberikan kekuatan kita. Berarti nilai kebajikan ini benar sekali ya Pak. Ketuhanannya juga harus kuat ya Pak. Oke. Baik, ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Bapak? Ya, baik. Setelah tadi pada tahap awalnya kita sudah
menelaah Iya. dan mengidentifikasi siapa yang terlibat. Iya. Bagaimana sifat kasus itu, urgent atau jenisnya yang bersifat mendadak. Kadang-kadang itu pada dasarnya ada yang perlu segera dituntaskan, ada yang bisa tenggang waktunya ada, ya kan? Jadi dalam kasus ini kita harus cari sebuah idola mungkin yang itu, sebuah sosok yang bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk memberikan putusan dan mempertimbangkan situasi itu biar solusinya tepat sasaran. Oke, berarti ada sosok panutan di sana. Panutan di sana. Oke. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Bahwa kita harus menelaah siapa yang terlibat, Iya. dan bagaimana sifat kasus itu, dan bagaimana kita menyikapi dengan mencari solusi yang melibatkan warga sekolah untuk berdiskusi, terlepas dari artinya menginspirasi seorang sosok atau tokoh yang bisa kita andalkan dalam hidup keputusan ini. Jadi inilah hal pertimbangan kita untuk solusinya. Masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat seperti yang Bapak katakan tadi? Apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada yang biasa, ada ringan dan berat misalnya. Jadi kalau misalnya kasusnya itu biasa atau ringan, artinya bisa kita ambil keputusan secara spontan aja. Nah, kalau misalnya kasusnya artinya dalam tingkat kompleksitasnya itu tinggi, jadi kita mesti artinya membuatkan suatu perencanaan untuk menjadwal atau membahas masalah. Jadi dalam perbedaan ini kita harus bisa mengklarifikasi berat ringannya masalah tersebut. Ya, jadi kalau misalnya rumit, tingkat kompleksitasnya tinggi itu Berarti memerlukan banyak waktu ya? jadwal dan perencanaan. Iya, oke. Itu saja menurut saya. Oke, baik. Berarti harus diklasifikasikan ya, Ya, Pak. Ini kasus ini termasuk kasus ringan atau kasus sedang atau kasus berat. Berat. Pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap pendidikan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Artinya kita bisa berkolaborasi, mengajak stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita, seperti misalnya orang tua siswa, tokoh masyarakat dan sebagainya. Dan kita sudah pasti punya memori tentang seorang tokoh yang bisa memberikan inspirasi. Pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kita bisa belajar dengan analisa, dengan permasalahan apa yang terjadi dalam keputusan atau keputusan itu penuh pertimbangan. Jadi menurut saya atau seseorang itu bijaksana. Jadi bijaksana itu suatu tindakan yang kita katakan positif, mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi artinya kita untuk mandiri. Itu saja. Oke, waduh banyak sekali ya Pak pembelajaran yang bisa diambil dari wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk diwawancarai untuk tugas saya demonstrasi kontekstual untuk calon